ومن الناس Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli al-Aqidah lil Amman, talqin pokok-pokok akidah untuk umum, dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, kita sekarang sudah masuk di pembahasan yang ketiga ya, dari dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Ini mulai masuk rincian dari rukun-rukun Islam. Jadi kan sudah diterangkan di pembahasan yang kedua dari apa itu Islam, sudah kita bahas ya. Di pembahasan yang kedua sudah kita bahas dari bangunan Islam itu sendiri. Yang kata Syekh ada 5 arkan. Arkan itu jamak dari kata rukun. Ya, boleh terangkan di situ syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mempunyai kemampuan bersama dengan kemampuan ya. Baik. Dan sekarang kita masuk di rincian dari rukun-rukun Islam tersebut. Beliau urai sedikit demi sedikit ya. Nah, dan kita akan terangkan juga sesuai dengan pembahasan beliau rahimahullahu taala. Baik. Kita mulai dari rukun Islam yang pertama ya, syahadat la ilaha illallah, dan nanti ada syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Tapi kita bahas dulu di malam syahadat la ilaha illallah. Rukun ini sudah kita bahas juga di kitab beliau dari makna la ilaha illallah. Kita akan terangkan secara ringkas dari pembahasan yang kita akan kaji di sini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Di halaman 7 ya, dari modul panduannya. Baik. Kata beliau rahimahullah, dalil tentang syahadat adalah firman Allah taala, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilm, dan ulul ilm. Nanti kita akan terangkan. Sini ada penafsiran di kalangan ulama. Qa'iman bil qist, dalam keadaan tegak. Jadi Allah yang tegak dengan kebenaran, dengan keadilan, situ ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian Allah ulangi lagi syahadat ini. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, itu Allah. Al-Aziz, lagi Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, penuh hikmah. Baik, ini diantara dalil-dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Ya, di buku beliau juga yang lain dari Ushul Tsalatsah juga beliau bawakan juga ayat ini ya. Beliau terangkan di situ dari mana la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Itu tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Syahadat kita bahas dulu di sini ya. Apa itu arti syahadat? Jadi syahadat itu artinya ya, dari sisi bahasa dia bermakna persaksian. Jadi kalau misalnya ada orang di pengadilan dia bersaksi atau dia menjadi saksi, itu kan artinya dia jelaskan ya kejadian yang dia lihat misalnya kan, atau kondisi yang dia pernah saksikan. Nah, seputar masalah yang lagi di sidang itu misalnya. Itu kan saksi namanya. Jadi syahadah itu artinya secara bahasa dia bermakna penjelasan,
ya, penjelasan, ya, pengajaran tidak diterangkannya oleh para ulama. Nah, dan syahadat yang dimaksud di sini adalah syahadat dalam rukun Islam yang pertama ini, yaitu la ilaha illallah, dan nanti ada rukun yang kedua juga, syahadat Muhammad Rasulullah. Baik, jelas dia saksikan, artinya dia jelaskan, ya, dia terangkan begitu ya. Nah, baik, diterangkan oleh para ulama ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Itu ada sebab turunnya ya, walaupun di sebagian ulama yang lain ada yang melemahkan dari sebab turunnya ayat ini. Hanya dia masyhur di kalangan ahli tafsir, banyak dinukil oleh para ulama ahli tafsir. Ya, sebab turunnya ayat ini diterangkan oleh para ulama, ya, itu tentang kisah dua orang dari agama Nasrani yang berasal dari negeri Syam. Ya, kalau Syam sekarang itu kan masuk di situ Suriah, Palestina, ya, Albania, Damaskus. Tapi dulu itu semuanya dikatakan Syam. Ya. Jadi dua pendeta orang Nasrani ini, ketika mereka datang di Madinah, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka salah seorang di antara keduanya berkata, dan mereka berkata di situ, ya, betapa miripnya kota ini, ya, tempat ini dengan yang mereka baca di kitab mereka. Jadi Allah telah kabarkan di kitab Injil yang memang masih asli ketika itu, ya, dari pengkhabaran akan datang kan seorang nabi yang terakhir. Ya, itu yang diterangkan di surah Al-Qur'an juga ya, yang lain. Nabi Isa kan kabarkan akan datang setelahku nabi yang bernama Ahmad. Ya. Nah, dan itu dari nama lain dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan beliau situ diterangkan di kitab Injil dari bagaimana ciri-ciri Nabi SAW itu. Ya, diterangkan bagaimana ciri-ciri daerahnya, lengkap semua. Dan itu disaksikan oleh banyak ahli kitab yang memang mereka berpegang teguh dengan Injil yang agama Nasrani yang sebenarnya ketika itu ya. Ya. Jadi ketika mereka tiba di Madinah, mereka melihat kota Madinah begitu, betapa miripnya dia dengan yang digambarkan di kitab mereka. Nah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, yang dikabarkan di situ nanti akan keluar dari kota itu, ya, seorang nabi di akhir zaman. Nah, seorang nabi di akhir zaman. Ya, mereka langsung cari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Karena mereka sudah yakin ini sudah keluar nabinya, sudah muncul. Maka diantar oleh para sahabat dan mereka langsung bertanya sama Nabi SAW ketika itu. Nah, ketika mereka lihat Nabi persis yang dikisahkan di kitab Injil, ya, ini Rasulullah SAW. Ya, dan itu kitab Allah seperti itu ya. Kitab Allah itu tidak ada pertentangan dari kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran, itu tidak ada pertentangan. Karena kan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin ada saling berbeda begitu ya, satu dengan yang lainnya. Nah, maka mereka ketika melihat Nabi SAW, mereka langsung terheran di situ betapa miripnya dengan yang disifatkan dalam kitab mereka. Langsung mereka tanya, apakah kamu Muhammad? Kata Nabi, iya. Naam. Kemudian orang yang kedua dia tanya lagi, apakah kamu Ahmad? Kata Nabi, iya. Nah, menunjukkan di sini Nabi itu dua namanya ya. Ada Muhammad, ada apa? Ahmad. Dan itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Beliau dinamakan dengan apa? Ahmad. Ya, maka ketika dijawab seperti itu, dua orang pendeta Nasrani ini langsung masuk Islam, bersaksi. Ya, turunlah ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, jadi di sini Allah terangkan. Nah, bersaksi ya. Allah jelaskan begitu akan keesaannya. La ilaha illa huwa.
Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan nama Allah sudah kita lewati di pondasi yang pertama. Allah itu kan bermakna yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Dan di sini beliau bawakan ayat ini ya sebagai dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Syekh rahimahullah taala ya. Akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan situ la ilaha illa huwa. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi sudah kita bahas di kitab ya. Di kitab Ma'na la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ada berapa rukunnya? Ada 2. Yang pertama apa? Ayo. Ilmu dasar ini, jangan tidak tahu. Yang pertama apa? Penafian, peniadaan. Ya. Atau penolakan. Dipetik dari kalimat apa? La ilaha. Tidak ada sembahan yang berhak. Ditolak semua kan? Ya. La itu kan bermakna la nafiyal lil jins. Ya. La peniadaan yang menafikan seluruh jenis. Ya. Dan biasanya setelah la itu dia isimnya nakirah dalam bahasa Arab ya. Nah, itu ilaha itu kan nakirah. Jadi ketika datang kata ilaha setelah la itu ternafikan semuanya. Segala jenis sembahan walaupun dia mufrad satu. Tapi jenis sembahan semuanya ditolak, ditiadakan kan? Mau dia para nabi, mau dia para malaikat, mau dia bulan atau matahari atau kuburan atau pohon-pohon, terserah apa saja yang disembah oleh manusia itu ditiadakan semuanya dengan kalimat la ilaha. Ya. Kemudian illallah ini kan sudah kita bahas. Illa ini dia bermakna pengecualian. Ini rukun yang kedua kan? Rukun yang kedua adalah adanya apa? Penetapan. Ya. Setelah dinafikan semuanya, ditiadakan semua yang disembah selain Allah, barulah ditetapkan hanyalah Allah yang berhak diibadahi semata. Ya. Jadi ilah itu setelah ilah dan sebelum ilah itu beda hukumnya kan? Jadi kalau sebelum ilah itu kan dinafikan tadi kan, ditiadakan. Tapi setelah ilah itu hukumnya apa? Ditetapkan. Huwa itu kan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ya. La ilaha illa huwa. Itu la ilaha illallah maksudnya. Baik. Jadi ini sudah kita bahas juga di rukun atau di makna kalimat la ilaha illallah ya. Ya. Jadi intinya kalimat syahadat la ilaha illallah kan ada 2 rukun. Ada penafian dan ada apa? Penetapan. Sudah kita bahas. Dan juga padanya ada syarat-syarat kan? Sudah kita bahas ya. Dari konsekuensi seorang yang bersaksi akan la ilaha illallah, dia harus ilmui kalimat itu. Tidak boleh dia jahil. Ya, dia harus yakini. Tidak boleh dia apa? Ragu. Ya. Kemudian dia harus benarkan. Ya, tidak boleh dia apa? Dia dustakan. Atau sebelumnya ikhlas ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga dia ikhlas, ilmun yakin ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun ya. Tidak boleh dia apa? Berbuat kesyirikan. Yang keempat, dia benarkan. Dia jujur dalam mengucapkannya, mengamalkannya. Tidak boleh dia apa? Dia dustakan. Ya. Kemudian yang kelima syaratnya dia cinta kalimat itu kan. Tidak boleh dia benci. Ya. Dia cintai orang-orang yang berla ilaha illallah. Tidak boleh dia benci kaum muslimin. Secara umum seperti itu kan. Beda kalau dia berbuat maksiat, berbuat bid'ah, itu lain lagi masalahnya. Dibenci sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia perbuat. Tapi secara umum dia cinta kaum muslimin. Ya, yang berla ilaha illallah. Ya. Kemudian yang keenam, dia terikat dengan kalimat tersebut. Konsekuensinya kan, tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah atau dia tinggalkan ketaatan. Dan yang ketujuh, yaitu dia menerima. Tidak boleh dia tolak. Ya. Ada syarat yang kedelapan, ditambahkan juga oleh para ulama, yaitu dia ingkari segala yang disembah selain Allah. Ini ringkasannya dari makna la ilaha illallah yang sudah kita bahas. Ya. Jadi kita katakan situ syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika.
dan juga para malaikat bersaksi. Al-malaika jamak dari kata al-malak. Nanti kita akan bahas di rukun imannya insyaallah taala. Yang jelas kalau malaika itu kan jamak. Mufradnya, tunggalnya yaitu al-malak. Ya. Itu kan ada di ayat di surah Al-Fajr ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu kan wal malak itu mufrad. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Itu satu lafaznya tapi jenisnya banyak ya, gitu ya. Jadi al-malak itu mufradnya, jamaknya malaika. Ya, sekiranya dimaklumi ya, malaikat dari makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Nah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, senantiasa taat dan tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan rinci insyaallah taala di rukun iman kepada para malaikat. Nah, ya. Kemudian sini dikatakan wa ulul ilm dan ulul ilm. Nah, ulul ilm ini ada beberapa penafsirannya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan, tadi kan kalau kita lihat dari sebab turunnya ayat ini, ya arahnya kepada siapa tadi? Pendeta orang Nasrani, gitu kan? Itulah sebagian ulama yang menafsirkan ulul ilm di sini maksudnya orang-orang yang beriman dari ahlul kitab. Dari ahlul kitab. Ya. Artinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sebab turunnya ayat tadi ya. Dan juga ada yang mengatakan ulul ilm di sini adalah para nabi. Ya, seluruh para nabi dan rasul mereka dikatakan ulul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Juga tidak salah ya. Ya, semuanya betul. Ada juga yang mengatakan ulul ilm di sini adalah kaum muhajirin dan al-ansar. Ya. Muhajirin dan al-ansar. Mereka juga orang yang berilmu, jelas. Nah, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, ulul ilm ada yang mengatakan dia ini adalah para ulama dari kaum muslimin, dari orang-orang yang berislam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu lebih umum dia. Kalau ini ya, ulul ilm. Ya. Nah, jelas ini penafsiran-penafsiran ya di kalangan ulama. Baik. Nah, jadi kalau dia bermakna umum tadi kembali kepada para ulama. Jadi kadang bisa bermakna para nabi dan rasul atau orang-orang yang beriman dari ahli kitab. Ya. Atau yang lainnya tadi ya sudah diterangkan dari penafsirannya. Nah. Baik. Qaiman bil qista. Sebagian sahabat ada yang baca di situ al-qaimu bil qista. Jadi kalau dibaca al-qaimu itu kembali kepada Allah. Ini sifat Allah ya. Jadi Allah itu yang tegak dengan kebenaran. Jadi di sini qaiman bil qista itu kembali kepada Allah yang bersaksi tadi itu ya, yang menjelaskan kepada manusia ya, yang mengkhabarkan akan keesaannya begitu. Nah, yang memberikan hukum. Nah, itu dari mana-mana syahid Allah di sini ya. Qaiman bil qista. Ya, al-qista artinya al-adl, keadilan ya. Dan diulangi lagi, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Ditutup dengan dua nama ya. Al-aziz artinya yang maha perkasa, yang mempunyai sifat keperkasaan ya. Dan al-hakim itu Allah yang maha bijaksana. Di sini kalau al-hakim itu ada dua makna. Bisa bermakna yang mempunyai hikmah, dan yang kedua bisa bermakna yang memberikan hukum. Memberikan apa? Hukum kepada hambanya. Itu dua makna dari al-hakim, yang mempunyai hikmah, dan kadang bisa bermakna yang memberi hukum kepada hamba. Baik. Ini mana ringkas ayat ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baik. Di sini faedah pokok jelas ya. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala kan jelas. Beliau membawakan ayat ini untuk menjelaskan dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Ya. Dan itu banyak dalam Al-Qur'anul Karim ya.
Ada juga di surah Muhammad, ada ayat yang lain ya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Gitu kan? Itu juga di antara ayat yang menjelaskan tentang syahadat la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Nah. Itu faedah pokok dari ayat ya. Dari ayat. Kemudian faedah tambahan dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penetapan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maha tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di situ syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ini jadi faedah pokok juga sebenarnya kalau mau diarahkan. Tapi kan asal di situ dari mana syahadat tadi ya? Syahidallah. Ya, sama maknanya ya, kembali ke situ juga. Nah, jadi selain dari faedah pokoknya penjelasan akan syahadat la ilaha illallah, karena padanya kan situ kan ada penyebutan kan lafaz la ilaha illallah, hanya kan diganti menjadi huwa di situ ya, karena sudah diketahui huwa itu kembali kepada Allah. Diulangi 2 kali lagi. Itu faedah pokok. Ya, faedah tambahan di sini diterangkan tentang penjelasan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari faedah tambahan dari ayat ini juga penjelasan tentang penetapan nama Allah. Ya, penetapan nama Allah ya. Ya. Dan juga padanya ada penetapan nama Asy-Syahid untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama Allah ada yang namanya apa? Dikatakan Allah diberi nama dengan nama apa? Asy-Syahid. Itu ada dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ini di sini sifat ya. Allah yang mempersaksikan begitu kan? Ya. Jadi padanya ada penetapan nama apa? Penetapan sifat yang mempersaksikan untuk Allah, dan sekaligus padanya ada penetapan nama apa? Asy-Syahid untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin baru dengar ya? Ada nama Allah apa? Asy-Syahid. Baru dengar mungkin? Yang bisa kan terdengar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, itu kan sering. Kalau nama Asy-Syahid mungkin baru dengar, tapi ada ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Saya bacakan ayat sini di antara ayat-ayat tentang nama Asy-Syahid. Di antaranya ayat di surah Al-An'am ayat ke-19. Ya, ditulis ya ayatnya. Nanti diperiksa di Al-Qur'an. Al-An'am ayat 19. Dikatakan di situ, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada? Qulillahu syahidun baini wa bainakum." Ya. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ayyu syai'in akbaru syahada? Siapa yang paling besar persaksiannya? Nah, maka dikatakan di situ, "Qulillahu syahidun baini wa bainakum." Katakanlah Allah itu adalah syahid. Ya, yang mempersaksikan di antara aku dan antara kalian. Kemudian ayat yang kedua ada di surah Al-Isra ayat 96. Al-Isra ayat 96. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum." Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah sebagai apa? Saksi. Gitu ya. Jadi katakan sini syahid. Allah itu adalah apa? Syahid. Ya, dan ada lagi ayat-ayat yang lainnya kalau mau dibaca di Al-Qur'an, ada beberapa sejumlah ayat yang lain penetapan nama syahid ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini sifat ya. Karena dalam nama Syahid itu ada sifat ya, syahadah yang mempersaksikan. Baik, itu faedah tambahan dari ayat ya. Penetapan nama Allah dan juga sekaligus penetapan nama apa? Penetapan sifat
yang mempersaksikan dan sekaligus penetapan nama apa? Asy-Syahid untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan penyebutan lafaz syahadat ya, la ilaha illallah dalam Al-Qur'an. Penyebutan lafaz syahadat ini yang dari ya faedah pokoknya sebenarnya itu. Penyebutan lafaz syahadat la ilaha illallah. Ya, tadi kalau mau ditambah di surah Muhammad ada juga ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu langsung dia sebut dengan nama Allah, ya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan keutamaan para malaikat. Penetapan keutamaan para malaikat. Perhatikan ya, setelah Allah bersaksi disusul siapa? Para malaikat. Ya, dan juga padanya ada keimanan kepada para malaikat ya. Ada penetapan iman kepada para malaikat. Ya. Nanti kita akan rinci di rukun iman ya insyaallah taala. Penetapan adanya malaikat atau penetapan keutamaan para malaikat dan sekaligus penetapan iman kepada para malaikat. Baik. Kemudian ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan orang-orang atau penetapan keutamaan orang-orang yang berilmu. Penetapan keutamaan orang-orang yang berilmu, ya. Apakah dia dari kalangan ahli kitab yang memang masih memegang kitab ketika itu belum dirubah, berada di agama Nabi mereka, ya, atau yang sudah masuk Islam begitu kan, dan mereka punya ilmu, ya. Sudah diterangkan tadi penafsirannya kan, jelas bisa bermakna umum keutamaan orang-orang yang berilmu dari para ulama misalnya. Apakah dia dari kalangan sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau setelah mereka yang hidup sampai akhir masa. Ya, di sini ada penetapan keutamaan orang-orang yang berilmu. Diperhatikan ya, persaksiannya kan disebutkan di sini hanya 3. Allah yang bersaksi, malaikat, kemudian apa? Manusia. Dari manusia siapa yang paling utama? Ini orang-orang yang berilmu. Ini kata para ulama, andai kata ada yang lebih utama daripada orang-orang yang berilmu akan disebutkan oleh Allah. Tapi tidak ada di situ kan, yang lebih utama daripada orang-orang yang berilmu, ya, dari manusia. Itulah yang hendaknya kita senantiasa sadar ya. Bahwasanya ilmu itu lebih tinggi, ya, lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Dan pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaannya para nabi dan rasul. Itu pekerjaan yang paling bagus. Itu kan dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak di jalan Allah. Ya. Jadi para ulama itu kan orang-orang yang berilmu, itu pewarisnya para nabi. Itulah pekerjaan yang paling bagus. Ya, pekerjaan yang paling bagus. Dan tidak bertentangan ya. Seorang bekerja, mungkin dia ada pekerjaan dunia dan dia menjadi orang yang berilmu, ya, itu tidak bertentangan ya. Nah, karena Nabi juga kan berdagang, ya, itu kan ada barang yang beliau bawa dari Khadijah kan, istri beliau. Dia juga para nabi, para sahabat juga seperti itu. Muhajirin itu orang-orang pedagang semua, tapi mereka juga orang-orang yang berilmu. Al-Ansar juga seperti itu. Ya, para tabi'in, para ulama ahli hadis. Diterangkan dia kalau kita baca Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lain, itu ketika lewat biografi mereka itu bagus dilihat. Ada ahli hadis, tapi juga ada pekerjaannya juga. Nah, jadi tidak bertentangan di sini ya dalam masalah itu. Ya, dia menjadi orang berilmu, tapi dia juga punya kesibukan dunia. Hanya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mempelajari ilmu agama, ya, dan mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi orang-orang yang terbaik. Ya. Baik, dikatakan di sini ya wa ulul ilm qaiman bil qist. Ini kembali kepada Allah tadi ya. Di sini juga ada penetapan sifat. Ya. Al-qaim untuk Allah yang apa? Yang menegakkan gitu ya. Nah, dan di antara nama Allah kan apa? Al-Qayyum. Dari situ ya asalnya. Jadi padanya ada penetapan sifat
yang menegakkan untuk Allah, dan juga padanya sekaligus ada penetapan nama apa? Al-Qayyum. Ya, itu kan dibaca di ayat kursi kan? Dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu di sini kembalinya Al-Qayyim. Nah, baik. Gitu ya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Al-Aziz dan nama apa? Al-Hakim untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini masyaallah ya. Di ayat ini banyak nama Allah disebut. Nama Allah, nama Asy-Syahid. Ya. Apalagi tadi? Nama Al-Qayyum. Ya. Nah, nama Al-Aziz, nama Al-Hakim. Ya. Baik, itu dari antara faedah-faedah tambahan dari ayat yang mulia ini. Itu di bawah dilihat ya, bukan surah Al-Imran ayat 85 ya. Nanti diganti ya. Situ yang betulnya itu Al-Imran ayat 18. Ya. Salah tulis dulu ya. Baik. Al-Imran ayat 18 bukan 85. Baik. Ya, sekarang itu dari akhir majelis kita penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Tadi kembali kepada faedah pokok ya. Ya, syahadat la ilaha illallah. Daripadanya ada penyebutan di sini ya, syahadat lafaz la ilaha illallah. Dua kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diuraikan tadi ya, apa makna syahadat itu secara ringkas. Juga sudah diterangkan syarat-syaratnya dan sudah didalami juga di buku dari mana la ilaha illallah. Baik. Sekira itu dulu ya. Ada yang kurang dipahami dari pelajaran? Silakan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan. Nanti berikutnya kita masuk syahadat yang kedua. Dan insyaallah taala syahadat Muhammad Rasulullah. Tapi ada faedah juga di selupa ya. Sebentar ya, sedikit lagi. Ada faedah di sini dari uraian para ulama dari nama Asy-Syahid tadi ya. Asy-Syahid. Jadi nama Allah itu kan ada namanya Asy-Syahid, ada namanya Al-Khabir, dan ada namanya apa? Al-Alim. Ini tiga nama ini bersumber pada satu sifat ya, yaitu al-ilm. Sifat yang maha berilmu ya. Asy-Syahid, Al-Khabir, dan apa? Al-Alim. Kalau Asy-Syahid itu artinya Allah yang maha menyaksikan, yang maha hadir. Tidak ada yang gaib begitu kan untuk Allah. Tapi itu arahnya memang pada perkara-perkara yang tampak. Itu mana apa? Asy-Syahid ya. Mana Asy-Syahid seperti itu ya. Kembalinya kepada perkara-perkara yang tampak. Baik. Itu syahid. Kalau Al-Khabir sama juga Allah Maha mengetahui. Tapi dia kembalinya kepada perkara-perkara yang tersembunyi. Iya. Itu khabir ya. Yang dalam hati itu diketahui oleh Allah. Dengan nama apa? Al-Khabir. Ya. Kalau Al-Alim sama juga yang Maha mengetahui. Kalau Al-Alim ini dia mencakup semuanya. Ya, mencakup semua. Mencakup yang tampak dan mencakup apa? Yang tersembunyi. Ini tiga nama ya. Asy-Syahid, Al-Khabir, dan Al-Alim. Ini semuanya mirip maknanya begitu. Allah yang mengetahui, yang Maha mengetahui. Asy-Syahid tadi kembali kepada hal yang tampak. Al-Khabir kembali kepada hal yang tersembunyi. Kalau Al-Alim ini kembali kepada dua-duanya, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari tambahan faedah yang diterangkan oleh para ulama kita seputar nama Asy-Syahid tadi itu. Nah, tapi sekira jelas ya dari apa yang kita terangkan pada malam hari ini. Insyaallah taala kita masuk rukun yang kedua atau syahadat yang kedua di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.